Sebenarnya kalau mengulik tentang Mas Felix ini banyak banget ya. YouTube itu bisa berteban. Jadi silakan sajalah pemirsa berselancar sendiri mencari mana yang dimaui. Tapi kita pilih poin yang tadi itu. Ini satu sosok yang masih muda tapi sudah membuat geger dunia persilatan di negeri ini dengan kalimat-kalimatnya yang dalam tanda petik itu tidak tedeng aling-aling. Pokoknya kalau dakwah itu ya begitu itu. Nah, inilah Mas Felix ya. Mas Felix, apa kabar Mas Felix? Alhamdulillah baik Ustaz, alhamdulillah. Meskipun saya terhitung kakaknya tapi saya panggil Mas ya. Supaya mudah. Mas Felix, saya pertanyaannya itu mohon maaf ini. Kita fokus saja kepada hijrahnya Mas Felix ya. Kita coba kategorikan sebagai hijrahnya sebuah pribadi, sosok pribadi. Ada beberapa pertanyaan sudah saya siapkan Mas Felix. Mas Felix sudah siap? Siap. Nah, sudah belajar kemarin? kayak ujian aja ini. Mas Felix, pertanyaan saya yang pertama ini untuk juga menjadi perhatian kita semua, mengapa tetap sesemangat ini ya seorang Felix itu? Sebenarnya apa titik balik yang membuat Anda itu memilih Islam pada akhirnya? Padahal pada banyak yang lain itu banyak orang kekeh dengan keyakinannya, meskipun sudah diberitahu tentang Islam dan sebagainya, tetap tidak mau juga hijrah. Tapi seorang Felix malah memilih Islam, ya, melawan arus utama nampaknya ini. Bisa diceritakan Mas Felix? Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan juga Ustadz Ismail Lisanto dan juga para pembicara semuanya yang pagi ini alhamdulillah bisa kami bersamai, bisa kami temani. Jadi memang bagi saya sebenarnya perubahan itu kan sesuatu yang wajib ya, dan sesuatu yang ya bisa dikatakan nggak ada pilihan Ustadz. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang hidup manusia itu kan senantiasa memerlukan suatu aturan, senantiasa memerlukan suatu panduan. Nah, saya tuh melihat bahwa di agama saya yang lama tuh mentok. Jadi untuk panduan itu nggak bisa penuh gitu. Nah, sehingga saya perlu panduan yang baru. Nah, disitulah ketika saya menggunakan akal, berpikir, mencoba untuk mikir, nah ini kok makin mentok kalau misalnya diteruskan pada agama yang lama, maka ya nggak ada pilihan, cuma Islam satu-satunya yang punya panduan itu dan arahan itu. Contoh misalnya yang paling nyata, saya dulu mikir kalau seandainya besok, kalau saya nikah misalnya, lalu saya punya anak, saya berkeluarga, saya harus pakai panduan yang mana? Sementara di dalam agama saya itu nggak ada contoh, nggak ada teladan. Seperti apa sih jadi seorang ayah yang baik? Seperti apa sih jadi seorang suami yang baik? Nanti kalau istri saya ngambek gimana? Kalau istri saya misalnya ngamuk gimana? Kalau istri saya misalnya ada problem, seperti apa cara menghadapinya? Nah itu saya nggak punya. Nah tapi ternyata setelah saya lihat di dalam Islam, oh itu bukan lagi ada, tapi sampai sedetail-detailnya. Nah itu singkatnya gitu sih Ustadz. Jadi ketika berpikir, ya nggak ada cara atau nggak ada jalan untuk mendapatkan panduan itu kecuali di dalam Islam. Sampai pada kesimpulan satu-satunya ya yang harus diambil itu Islam. Itu kalau boleh tahu sedikit aja, itu butuh waktu berapa lama Mas? Sampai datang ke perpustakaan mana saja itu? Iya, jadi waktunya kurang lebih 5 tahun dari SMP kelas 2 sampai dengan kuliah semester ketiga. Semester ketiga saya memutuskan untuk masuk Islam. Nah singkatnya sih karena tadi ya, karena manusia itu kan punya keperluan dan dia perlu arahan atas keperluan-keperluannya itu. Dan karena itulah orang-orang yang normal harusnya sih dia mikir gimana sih cara terbaik saya untuk dapat satu arahan dan panduan yang paling bagus. Nah ketika saya berpikir itu, akhirnya saya mendapatkan bahwa oh ternyata cuma satu agama di atas muka bumi ini yang sesuai dengan pikiran manusia. Jadi semakin pikiran manusia itu difungsikan, maka semakin Islam itu bersinar di situ. Islam itu jadi satu-satunya yang tersisa di situ. Nah jadi kalau misalnya kita bicara tentang agama-agama selain daripada Islam, justru sebaliknya, justru agama-agama itu menutup manusia daripada berpikir, tapi Islam justru menyuruh dan menantang manusia itu untuk berpikir. Nah singkat cerita, kenapa sampai Islam itu satu-satunya? Itu ada satu perkataan Sherlock Holmes yang dulu saya baca di SMP kelas 2. Sampai Sherlock Holmes ya? Iya, Sherlock Holmes. Jadi Sherlock Holmes kan mengajarkan kita untuk berpikir deduktif, berpikir mencari dalil, tidak hanya menerima formula untuk dites, tapi kita coba untuk melihat tanda-tanda ini lalu menyimpulkan pada satu kesimpulan besar di belakangnya. Jadi Sherlock Holmes tuh pernah bilang sama Watson dalam bukunya, dalam tulisannya Sir Arthur Conan Doyle itu, judulnya Study in Scarlet, itu ada kata-kata begini, Watson, how many times did I tell you
If you remove all the impossibilities, then whatever remains, however improbable, that's the truth. Jadi katanya, Watson, berapa kali saya kasih tahu kamu, kalau seandainya kamu menyingkirkan seluruh hal-hal yang tidak mungkin daripada seluruh opsi, maka yang tersisa daripada itu semua, seberapapun kamu nggak suka, seberapapun kamu nggak nyangka, maka itulah namanya kebenaran. Nah, itu bagi saya Islam ya satu-satu yang tersisa setelah diuji dengan berbagai macam hal itu. Ini Mas Felix itu hanya membaca pendapatnya Mas Sherlock ya. Semua saya pakai Mas ya, karena masih muda. Bisa. Kak Sherlock juga boleh, Ustaz. Oke. Sherlock kasih. Itu langsung bisa mengambil kesimpulan dan kemudian mengantarkan kepada jalan hidayah. Tapi Mas Sherlocknya malah enggak ya. Iya, itu dia. Nah, itu. Karena dia mungkin tinggalnya bukan di Indonesia, Ustaz. Coba Mas Felix itu ngomong sama dia, Mas, sampean itu membuat saya itu bisa jalan ke hidayah. Kok sampean enggak itu loh? Oke, Mas Felix. Ini kan ada yang mengatakan bahwa untuk masuk Islam itu butuh intelektual tingkat tinggi. Tapi kan tadi Mas Felix bilang sejak kelas 2 kan berarti belum lulus SMA tuh. Belum. Itu kan berarti juga membuktikan bahwa tidak perlu intelektual yang tinggi-tinggi amat gitu loh untuk bisa mendalami Islam itu. Benar nggak sih, Mas Farid? Ya, sebaliknya justru di dalam Al-Quran ketika saya melihat tentang hidayah itu, Ustadz, bukan hanya ada dua hal yang menghalangi manusia daripada iman, yaitu adalah aba wastakbar, sebagaimana perilaku iblis ketika itu. Maka yang menghalangi daripada keimanan kan ada dua, yaitu rasa arogan dan kedua rasa lalai atau rasa bodoh amat, jadi nggak peduli, sombong dan lalai gitu ya. Betul. Sebaliknya berarti kalau kita bicara tentang iman, maka iman itu sangat dekat pada dua hal, yaitu pertama adalah tawadu atau dia mau jujur pada hasil pemikirannya, dia tidak sombong terhadap dirinya sehingga dia mudah menerima kebenaran. Yang kedua adalah dia curious, dia tetap mau mencari tentang sesuatu yang benar. Nah, jadi sebenarnya intelektual itu tidak perlu memang ya, kalau cuma intelektualnya tinggi ya yang beriman cuma ya misalnya contoh Dr. Ahmad Rusdan gitu kan ya. Atau Ahmad dipanggil tuh gitu kan ya. Saya S1 lulus aja sujud syukur gitu kan ya, atau Ustadz Iwana, nah, itu yang intelek. Ya, Mas Felix. Halo? Wah, putus. Mau enjoy Islam juga cocok untuk mereka. Betul, Masya Allah. Jadi pemirsa yang budiman ya, dimanapun berada, semoga Allah memberkahi kita semua. Barusan sudah kita dengarkan betul bahwa hidayah itu tidak membutuhkan intelektual. Syaratnya sederhana sekali ya, Mas Felix. Ya. Hanya mau mencari, kemudian mau tawadu. Tapi kalau sudah terkena penyakit iblis, penyakit keturunan iblis tadi yang disebut oleh Mas Felix, sombong dan lalai, maka itu tidak bisa. Terima kasih Mas Felix, mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua, meskipun sinar semakin terang, semakin cerah, tapi jawaban tadi lebih mencerahkan. Masya Allah. Saya mau akhiri dengan pertanyaan, tapi kayaknya pasti akan tanya lagi nanti ini. Mas Felix, Mas Felix kan masuk Islam itu dari lingkungan yang agama sebelumnya ya. Kalau tidak salah ayah dan ibu masih ya? Masih ada. Ketika pertama itu memutuskan hijrah, gimana itu? Biasanya kan ada penentangan tuh. Sampai dikejar-kejar nggak tuh? Sampai dikejar sih enggak, cuma debat ya. Debat, lalu tanya jawab, ngobrol dan seterusnya, diskusi, ya itu pasti ada. Dan itu saya pikir adalah sebuah harga yang sangat murah untuk sesuatu yang kita dapatkan. Jadi hijrah itu kan akan terjadi kalau seandainya kita menemukan bahwa apa yang kita akan dapatkan itu jauh lebih besar dan jauh lebih berharga daripada apapun yang kita tinggalkan. Maka bagi saya itu adalah harga yang sangat murah untuk Islam yang saya dapat gitu, Ustaz. Masya Allah. Tuh berarti hijrah itu butuh kesiapan ya, Mas Felix ya? Pasti. Memang intelektualnya tidak perlu tinggi-tinggi amat kayak dokter dan sebagainya, tapi butuh kesiapan. Mas Felix sudah membuktikan, Masya Allah. Akhirnya saya nanya lagi nih Mas. Siap. Maaf ya. Ini Mas Dias, maaf ya Mas Dias. Ini soalnya Mas Felix orangnya gitu sih ya, minta ditanya melulu. Ya. Nah, Mas Felix, ini satu lagi nih isu sentral di dunia hijrah ini. Hijrah itu sebenarnya cukup pindah keyakinan saja menjadi Islam, atau sampai pada gaya hidup, atau sampai penampilan, atau memang harus turun gelanggang seperti Mas Felix ini, dakwah terus kemana-mana itu gimana Mas? Sampai mana batasnya itu Mas? Batasnya saya pikir cukup jelas. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang perubahan. Bahwasanya hijrah itu kan adalah berubah. Hijrah itu kan lawan katanya kan diam, tidak bergerak, atau ya tidak bergeraklah diam.
Nah, jadi hijrah itu adalah bergerak, hijrah itu adalah berubah. Dan di dalam Islam sendiri, di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa perubahan itu bukan cuma sekedar orang itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain misalnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Labib. Bukan juga cuma berubah secara fisik, bukan. Ataupun bukan cuma kata-kata berubah jadi lebih baik, itu pun tidak. Tapi sebenarnya di dalam Islam atau di dalam Al-Quran itu sendiri, yang dinamakan dengan hijrah itu adalah memberikan sebuah pengaruh. Nah, ini pentingnya kita untuk memahami kata-kata hijrah, memberikan pengaruh. Berarti kalau seseorang itu hijrah, contoh misalnya dia berubah jadi dari seorang bukan muslim menjadi seorang muslim, tapi cuma gitu aja, tapi nggak memberikan pengaruh bagi orang lain, nggak memberikan pengaruh kebaikan bagi agama Islam, itu dikatakan ya hijrahnya mungkin harus dijalankan lagi, harus disempurnakan lagi. Hijrah setengah hati kali ya. Sudah memberikan pengaruh, itu baru yang kita inginkan. Masya Allah. Saya jadi mau nanya lagi nih, tapi waduh ini waktunya luar biasa. Ini panitia udah memandang saya dengan tatapan yang penuh ketajaman. Masya Allah. Mas Felix, saya tahan dulu ya. Saya ambil kata-kata pentingnya ya, quote pentingnya. Hijrah itu memang harus sampai kepada membawa perubahan, membawa pengaruh ya, pengaruh ketaatan, pengaruh kebaikan. Ini dahsyat sekali ya. Dakwah hijrah itu harus membawa pengaruh. Mas Felix tahun 2021. Quote itu, Mas. Nanti kita buatin kaos ya. Mas Dias siap, Mas Dias? Ya. Iya, ini tadi saya dapat satu quote ini. Apa ini tuh? Sambil iseng-iseng saya desain, nanti aja saya share screen. Masya Allah. Tuh Mas Felix ya. Jadi ada lahir beberapa quote tuh dari Mas Felix. Nanti tinggal minta tanda tangan saja di screen ya, terus kirim ke Mas Dias. Pemirsa yang mau quote kaos ini, silakan menghubungi Mas Dias ya. Nanti bayar pada Mas Dias. Mas Felix, terima kasih atas kesempatannya. Tetap di tempat, jangan kemana-mana karena saya juga nggak kemana-mana.